الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, segala puji hanya milik Allah atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, yang sudah sepatutnya kita untuk terus mengingat nikmat ini dan saling mengingatkan serta memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang ini adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah yang wajib untuk kita haturkan. Jikalau bukan karena nikmat, karunia dan rahmat dari Allah, tentunya kita tidak berada di tempat yang mulia ini pada siang hari yang mulia ini. Mudah-mudahan rasa syukur ini akan menambahkan kepada kita sekalian barakah dan kenikmatan yang Allah SWT berikan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah yang kita lakukan yang sangat sedikit ini, yang tidak akan pernah sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, orang-orang beriman di antara sifat mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan berupa pengagungan kepada Allah yang diiringi dengan merendahkan diri, dengan taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman, keimanan mereka menuntut dan membawa mereka untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ini semua kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Ada di antara manusia yang mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Mereka cintai seperti mereka mencintai Allah. Ini adalah orang-orang musyrikin. Mereka mencintai Allah, tapi juga mencintai sekutu yang mereka persekutukan dengan Allah, seperti mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Akan tetapi orang-orang beriman, maka mereka adalah orang-orang yang sangat besar kecintaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tuntutan keimanan yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan ke dalam diri kita. Orang-orang beriman
sehingga kita mengagungkan, tunduk, patuh dengan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala inilah kita bisa merasakan manisnya iman. Nabi yang mulia salawatullah wassalamuhu alaihi pernah bersabda, "Thalathatun man kunna fihi wajada bihin halawatal iman." Ada 3 hal. Barang siapa yang 3 hal ini ada pada dirinya, maka dia akan merasakan manisnya iman itu. Yang pertama, an yakunallah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama yaitu dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada kecintaan kepada selain Allah dan Rasulnya. Maka barang siapa yang mencintai Allah, mencintai Rasulnya melebihi daripada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, dengan dia mengedepankan Allah dan Rasulnya, mengedepankan syariatnya, mendahulukan perintahnya, mendahulukan taat dan ibadah kepadanya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Maka ini diantara sebab manisnya iman itu bisa dirasakan oleh kita sekalian. Dan hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kecintaan manusia kepada Allah SWT mungkin itu merupakan sesuatu yang siapa saja bisa memproklamirkannya, mengatakannya, mengucapkan dengan lisannya, saya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang lebih penting dari ini semua adalah bagaimana kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah mencintai hamba-hambanya yang seperti ini, yang seperti itu, yang seperti ini, yang seperti itu. Allah mencintai hambanya yang bertaubat, Allah mencintai hambanya yang bersuci, Allah SWT mencintai hambanya yang kembali kepadanya, Allah SWT mencintai hamba-hambanya yang taat kepadanya, dan seterusnya dari hamba-hamba yang akan mendapatkan kecintaan dari Allah. Para ulama menjelaskan beberapa ciri dan tanda yang ini mudah-mudahan termasuk tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa keterangan dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang menyebutkan ciri orang yang dicintai oleh Allah. Yang mudah-mudahan kita berada di dalamnya. Jika kita belum berada di dalamnya, maka kita berusaha untuk lebih keras lagi beribadah dan taat serta tunduk pada Allah agar akhirnya kecintaan Allah itu kita dapatkan. Karena apa yang ada di sisi Allah hanya akan didapatkan dengan taat kepadanya. Yang pertama kata para ulama, di antara ciri orang yang dicintai oleh Allah, Allah SWT bimbing dia. Kehidupannya terarah, terbimbing. Dia akan mempergunakan anggota badannya di dalam ketaatan kepada Allah. Waktunya dia gunakan dalam taat. Hidupnya dia gunakan dalam taat. Yakni mempergunakan itu semua pada apa-apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, bukan kepada apa yang mendatangkan murka dan kemarahan Allah SWT. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi." Tidak ada sesuatu yang paling aku cintai hambaku mendekatkan diri kepadaku melebihi apa yang aku wajibkan kepadanya. Wala yazalul abdu yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidaklah seorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara yang sunat hingga akhirnya aku mencintainya. Dan jika aku mencintainya, maka aku akan arahkan pandangannya kepada apa yang aku cintai dan ridhoi.
Aku akan bimbing telinganya untuk mendengar apa yang aku cintai dan ridhai. Aku akan bimbing tangan dan kakinya, dia pergunakan untuk apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini ciri orang yang dicintai oleh Allah. Kehidupannya penuh barokah, aktivitasnya, anggota badannya senantiasa berjalan dibimbing oleh Allah dan dimudahkan di dalam taat, dimudahkan di dalam kebaikan, dimudahkan beramal, mengamalkan syariat ini, terutama apa yang Allah SWT wajibkan. Maka hadirin, jika kita termasuk orang yang sulit untuk taat, sulit untuk mengerjakan sholat, sulit untuk mengerjakan perintah-perintah Allah SWT, maka ini diantara pertanda tidak dapatnya taufik, tidak dapatnya kemudahan kita dari Allah. Maka perbaiki hubungan kita dengan Allah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Hilangkan penghalang-penghalang yang menghalangi kita dengan Allah. Ya, ini berupa dosa dan maksiat yang kita lakukan. Menuju Allah SWT dengan bertaubat dan meminta ampun, hingga akhirnya Allah mudahkan kita kembali dalam ketaatan. Yang kedua, di antara ciri orang yang dicintai oleh Allah SWT, Allah SWT jadikan orang tersebut seorang yang memiliki kelemah lembutan, yang memiliki kasih sayang. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Lihatlah bagaimana Allah bimbing beliau. Lihatlah bagaimana Allah letakkan kasih sayang, rahmat, kelemah lembutan pada diri beliau. Allah SWT berfirman, "Fabima rahmatin minallah lintalahum." Karena rahmat Allah kepadamu, wahai Muhammad, engkau berlemah lembut kepada umatmu, kepada mereka. Maka barang siapa yang dicintai oleh Allah SWT, maka Allah jadikan orang tersebut orang yang penuh dengan kelembutan dan kasih sayang. Kelembutan kepada kaum muslimin, kepada orang-orang beriman. Kelembutan kepada manusia secara umum. Kasih sayang bahkan kepada alam semesta. Sebagaimana yang Allah SWT jadikan kepada Nabi yang mulia alaihi salam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad, melainkan engkau adalah aplikasi kasih sayang Allah untuk alam semesta ini. Maka seorang hamba yang memiliki kelemah lembutan dan kasih sayang, terutama kepada orang-orang yang beriman, maka ini ciri dan pertanda orang tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalamnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di antara ciri dan tanda seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut akan dicintai oleh penduduk langit, dan orang tersebut akan diletakkan di muka bumi ini penerimaan dari orang-orang beriman, dari orang-orang yang saleh kepada dirinya. Orang yang dicintai oleh Allah, maka dia akan dicintai oleh penduduk langit. Dan Allah akan letakkan penerimaan baginya di sisi orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh, yang mengakui akan kebaikan dan kesolehan orang ini, yang dicintai oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, "Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril." Kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah panggil malaikat Jibril.
Dan Allah berfirman, "Innallaha yuhibbu fulanan fahibbahu." Allah mencintai si fulan ini, maka hendaklah engkau cintai orang ini. Fayuhibbuhu Jibril. Maka malakul Jibril pun mencintai orang ini yang dicintai oleh Allah. Wa yunadi ahla sama wa qala innallaha yuhibbu fulanan fahibbuhu. Kemudian malakul Jibril menyeru penduduk langit, para malaikat, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia oleh kalian. Maka penduduk langit pun mencintai orang ini. Kemudian kata Nabi SAW, fayudha'u lahul qabul fil ard. Kemudian diletakkanlah penerimaan bagi orang ini di muka bumi. Orang ini akan diterima di hati orang-orang beriman yang menyaksikan kebaikan dan kesolehannya. Maka ini ciri orang yang dicintai oleh Allah. Dia akan dicintai oleh penduduk langit, terkenal di penduduk langit, dan dia akan diletakkan penerimaan itu di hati-hati orang-orang beriman. Kemudian yang keempat, di antara ciri orang yang dicintai oleh Allah SWT, Allah uji dia. Allah timpakan bala, musibah kepada dirinya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi yang mulia salawatullah salamuhu alaih. Nabi bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan atau idza ahabballahu qauman ibtalahum." Kalau Allah mencintai sebuah kaum, kalau Allah mencintai seseorang, Allah timpakan musibah, bala kepada dirinya. Faman radiya falahu ridha, faman sakhita falahu sukht. Barang siapa yang ridha dengan musibah yang menimpanya, dengan dia bersabar dan mengharapkan ganjaran, maka dia akan mendapatkan ridha dari Allah. Tapi barang siapa yang marah, maka Allah pun marah kepada dirinya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, tidak selalu kesulitan, keburukan, masalah, tidak selalu itu semua menunjukkan Allah benci kepada seseorang. Tapi bisa jadi justru kelapangan, justru kekayaan, justru kemewahan berarti Allah benci sama orang itu. Bukankah Allah telah berikan kerajaan kepada Firaun? Allah berikan harta kepada Haman. Allah berikan harta kepada Qarun. Allah berikan jabatan kedudukan kepada Haman. Allah berikan kepintaran, kekuatan kepada kaum Ad. Tapi mereka semua adalah orang-orang yang Allah binasakan. Di samping itu mereka adalah orang-orang yang Allah berikan kelapangan. Tidak selalu kelapangan hidup menunjukkan Allah memuliakan seseorang. Betapa banyak justru kesulitan, kesusahan dan kesempitan menunjukkan Allah mencintai dan memuliakan orang tersebut. Lihatlah para nabi dan rasul, bagaimana ujian mereka. Nabi SAW bersabda, "Asyaddul bala al-anbiya." Manusia yang paling besar diuji oleh Allah, paling besar ujiannya para nabi. Dan kita tahu para nabi dan rasul orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ketika kita mendapatkan musibah, kesulitan dan kesempitan hidup, jangan pernah berputus asa dan mendalam dalam kesedihan. Bisa jadi itu pertanda Allah mencintai kita. Tinggal kita sikapi dengan sabar dan mengharapkan ganjaran dari Allah, dan apa yang ada di sisi Allah lebih baik dari apa yang diambil dari diri kita. Kemudian yang terakhir, orang yang